Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandini dengan NIM 2510301255245 dengan Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan mata kuliah Biomedik. Nah, di sini saya akan membahas zat makro dan mikro, angka kecukupan gizi, kebutuhan gizi individu, penilaian status gizi, dan dasar diet klinik. Zat gizi makro, pengertian. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Fungsinya sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan menjalankan fungsi tubuh. Nah, di sini zat gizi makro terdiri dari 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, zat gizi mikro. Pengertian zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral. Fungsinya membantu zat gizi makro berfungsi dengan baik serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat. Nah, zat gizi mikro terdiri dari mineral dan vitamin. Selanjutnya, angka kecukupan gizi atau bisa disebut juga AKG. AKG adalah merupakan nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. AKG biasanya digunakan sebagai patokan dalam perumusan acuan label gizi yang terdapat pada kemasan makanan. Fungsinya sebagai acuan untuk menghitung kecukupan gizi penduduk di suatu daerah, sebagai acuan untuk menyusun pedoman konsumsi pangan, sebagai acuan untuk menyusun makanan sehari-hari, termasuk perencanaan makanan di institusi. Selanjutnya, kebutuhan gizi individu terbagi menjadi 3. Yang ke-1, fungsi kebutuhan gizi bagi individu untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, diantaranya mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, menjaga tingkat energi tubuh agar tetap optimal, memelihara berat badan yang sehat dan ideal, mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh diantaranya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Zat-zat gizi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, metabolisme, mendapatkan energi. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan gizi, seseorang ahli gizi biasanya menggunakan rumus Harris-Benedict, yaitu laki-laki 66 tambah kurung buka 3,7 kali berat badan kurung tutup tambah kurung buka 5 kali tinggi badan kurung tutup ambil kurung buka 6,8 kali usia kurung tutup. Dan sedangkan wanita 655 ditambah kurung buka 9,6 kali berat badan kurung tutup tambah kurung buka 1,8 tinggi badan kurung tutup dikurang kurung buka 4,7 kali usia kurung tutup. Rata-rata pria dewasa membutuhkan sekitar 2.500 kalori sehari, sedangkan wanita dewasa membutuhkan sekitar 2.000 kalori per hari. Selanjutnya, penilaian status gizi. Penilaian status gizi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung menggunakan metode antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Antropometri merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penilaian status gizi. Metode ini menggunakan parameter berat badan BB dan tinggi badan TB. Penilaian status gizi secara tidak langsung melalui survei konsumsi
makanan dan pemanfaatan data sekunder merupakan statis vital dan ekologi. Penilaian seperti bangunan untuk mendeteksi kurang maupun kelebihan gizi. Status gizi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. Selanjutnya, dasar diet klinik. Pengertian diet klinik adalah pengaturan pola makanan yang disesuaikan dengan penyakit pasien agar tidak memperparah keadaan dari pasien tersebut. Sehat dengan diet terbagi menjadi 4. Yang ke-1, diet energi tinggi protein atau ETV. Yang kedua, diet garam rendah. Yang ketiga, diet serat tinggi. Yang keempat, diet penyakit diabetes. Diet klinik dapat membantu pasien untuk mengontrol makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi pasien dengan takaran yang pas dan tidak boleh berlebihan. Beberapa contoh makanan yang baik untuk diet antara lain dada ayam, telur, daging sapi tanpa lemak, kacang-kacangan, kentang, brokoli, buah alpukat, dan gandum. Selain itu, ada beberapa nutrisi yang sering terlupakan saat sedang diet seperti vitamin A, kalsium, vitamin E, serat, magnesium, vitamin C, kalsium. Untuk informasi gizi dan diet, Anda bisa bertanya dengan ahli gizi yang sudah berkompeten. Nah, mungkin itu saja materi zat makro dan mikro, angka kecukupan gizi, kebutuhan gizi individu, penilaian status gizi, dan dasar diet klinik dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.